wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya alhamdulillah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita diberikan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini dan berkesempatan untuk bergabung di acara webinar kali ini, webinar Digivolume yang ke-12 dengan tema dongkrak omset di akhir tahun melalui teknik optimasi toko marketplace bersama praktisi marketplace kita serta founder Digivolume yaitu Mas Welian Tanoyo. Baiklah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu. Baiklah, saya Arofah selaku tim dari Digivolume dari divisi marketing. Di sini saya akan mandu jalannya acara webinar pada malam hari ini. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara pada webinar malam hari ini. Baiklah, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Mungkin dari teman-teman, saya mau tahu ini teman-teman dari mana saja ya? Bisa on cam, bisa open mic-nya. Oke, silakan teman-teman. Oh, ada yang dari Pekalongan, Kak Sulaiman. Terus ada Kak Ami Jatmianti dari Malang. Selamat malam, Kak. Keluar. Terus ada Kak Delisi dari Gorontalo. Wah, jauh banget. Selamat malam, Kakak. Terus ada yang dari Tulungagung, Kak Saiful Hadi. Oke, baiklah. Ternyata dari malam hari ini banyak banget ya dari daerah Jawa Timur kebanyakan ini. Mungkin boleh ini dari teman-teman salah satu nih dari Bapak Ibu atau Mas Mbak yang ikut acara webinar pada malam hari ini boleh nih boleh juga alasan mungkin berbagi kenapa alasannya ikut webinar pada malam hari ini. Monggo mungkin dari teman-teman ada eh, yang mau apa mengungkapkan alasannya, silahkan. Bisa open mic ya, teman-teman. Mungkin di sini ada Kak Yana. Bisa open mic, Mas? Ya, jadi kritik banget ya teman. Kurang kedengeran. Oh, dari Kak Sulaiman menambah wawasan Kakak. Oke, semoga nanti pada malam hari ini kita bisa upgrade pengalaman juga skill ya untuk optimasi marketplace kita. Terus dari Kak Ira Oktaviani ingin belajar untuk memulai bisnis terutama yang online. Oke, masuk sekali. Sesuai tema pada malam hari ini ya. Nah, terus yang terakhir dari Kak Yana dongkrak omset. Betul sekali sesuai dengan tema malam hari ini. Oke, baiklah. Sebelum acara webinar dimulai, mungkin dari teman-teman yang tidak berhalangan bisa open cam ya. Siapkan kopi, teh, juga buku dan alat tulis nanti untuk mencatat berbagai informasi penting nanti di sini. Nah, biar komunikasinya makin interaktif nanti boleh dari teman-teman ketika ada pertanyaan langsung bisa disampaikan di kolom chat ya. Oke, baiklah. Sepertinya pemateri kita pada malam hari ini sudah masuk belum ya? Halo Mas Weli. Sudah. Oke. Sebelumnya tak sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Weli. Malam-malam. Sebentar saya nyalain lighting dulu ya. Ini Oh kelihatan iya. pucat ya. Oh iya ya. Kalah glowing nanti saya. Baiklah. Oke. Oke, tidak apa-apa Kak Yana, maaf.
off cam Kak sampai rumah. Oke, mungkin teman-temannya tidak berhalangan nanti bisa on cam ya, biar kita komunikasinya makin interaktif dan semarak seperti itu. Oke, Nah, sudah kemendingan Mas ya. Weli. Oke. Nah, Sebelumnya gimana kabarnya Mas Weli? alhamdulillah nggak sia-sia skincarean gitu. Oh, dibantu lighting ya. Iya, karena lighting sebenarnya bukan skincare ya. Oke. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, mungkin boleh dulu dibuka dulu Mas Weli isu-isu atau mungkin apa ya persiapan kita 2 bulan ini sebelum ini Mas Weli, sebelum akhir tahun ini mungkin ada kemarin sempat ada isu penutupan TikTok Shop dan lain sebagainya itu mungkin Mas Weli bisa ngasih apa intro dulu seperti itu sebelum mulai acara webinar pada malam hari ini. Oke, siap-siap. Jadi gini, berdasarkan informasi orang luar, tapi info itu dari orang dalam gitu ya, bahwa TikTok belum tentu buka 11 November gitu ya. Jadi Oh gitu. Ya, teman-teman harus harus melihat kronologinya dulu ya sebentar. Ini ada yang goceng nih ya, harus di mute dulu ini biar dia nggak masuk dan jadi ini eh, kita lewat kita pakai kronologinya dulu ya. Kronologinya itu kenapa TikTok ditutup gitu kan. Terlepas kita pakai atau tidak, pro kontra atau tidak, kita harus lihat fakta di lapangan itu seperti apa. Nah, fakta di lapangan itu gitu ya. Transaksinya TikTok itu besar. Nah, transaksinya TikTok besar, kemudian tapi tidak melalui regulasi pemerintah Indonesia, yaitu dengan yang namanya teknologi fintech. Izinnya adalah izin dari sosial media, di mana sosial media tidak bisa melakukan transaksi di dalamnya. Ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube itu tidak bisa boleh bertransaksi produk fisik ya. Walaupun misal di dalam platform itu bisa jualan, misal di YouTube ada subscription ya, ada langganan, ada apa, tapi mereka tidak menjual produk fisik. Nah, ketika menjual produk fisik dan transaksinya langsung di dalam sosial media yang mereka mempunyai pixel, dari sudut pandang UMKM dulu itu menggerus yang namanya orang dalam maksudnya produk dalam negeri gitu ya, yang harganya tidak mungkin lebih murah daripada produk di luar negeri. Ya. Ya, jadi memang secara harga tidak bisa menyamai gitu dari sisi harga. Nah, sudah harganya lebih murah, kemudian ditambah diskon dari platform karena platformnya sendiri masih melakukan akuisisi pasar supaya pengguna TikTok-nya bertambah, pengguna TikTok Shop-nya bertambah. Ya, jadi semua platform itu, Shopee dulu juga seperti itu. Walau Shopee itu melakukan penetrasi pasar atau akuisisi user menggunakan gratis ongkir. Sedangkan TikTok selain gratis ongkir juga menggunakan harga yang harga yang dari penjualnya murah, orang-orang baru yang penting dia bisa jual murah akan laku di TikTok ya, harganya di bawah 100 itu. Sudah harganya murah diberi diskon lagi. Nah, disitulah pabrik-pabrik lokal itu tidak mampu bertahan. Itu dari segi UMKM-nya. Resikonya apa? Resikonya sektor produksi kehilangan pekerjanya yang berproduksi. Otomatis penganggurannya bertambah dari sisi produksi. Pasti ada counter, bro. Ya salahnya mereka nggak ke online. Nah, karena memang mereka bukan mereka produsen, memang tidak punya brand. Mereka tuh tempat maklonnya brand-brand lokal Indonesia gitu. Ini nanti kalau ada Gojek tolong ya, Pak. Udah mau deket ini. Saya belum makan siang. Nah, terus itu kasusnya seperti itu. Jadi ada dari sisi produsen timnya semakin berkurang, nggak bisa produksi, tinggal alat-alatnya. Jadi kasusnya bukan Tanah Abang aja gitu. Tanah Abang tuh sebelum ada TikTok, setelah ada marketplace, itu juga udah mulai sepi gitu. Karena behavior orangnya kalau itu. Tapi yang dipermasalahkan adalah sampai ke ranah produsen gitu loh. Bukan di ranahnya Tanah Abang sebenarnya, tapi ranah produsen.
Nah, kita harus melihat dari sisi itu. Nah, kalau ini orang-orang garmen, orang-orang produksi ini nggak kerja, nggak ada pemasukan, kemudian banyak di Indonesia yang juga nggak ada lapangan kerja baru atau nggak kerja, akan menimbulkan daya beli juga turun gitu. Sama aja nanti kadang nggak punya uang kalau nggak uang itu nggak berputar di dalam negeri. Itu dari segi pandang eh, itu ya nanti dari segi sudut pandang pemerintah ya nggak ada masuk ke pemasukannya pemerintah dari sektor pajak gitu ya. Padahal transaksinya besar ratusan triliun gitu. Itu sih kenapa TikTok harus diregulasi. Ya, karena memang secara izin dari awal tidak izin izin commerce. Walaupun sisi positifnya banyak afiliator, banyak pengusaha baru, banyak flexing baru, ya kan? Eh, Entah beneran atau enggak gitu ya. Ya tetap ada. Dulu waktu Shopee muncul juga sama aja, akan banyak pengusaha baru. Ya, kalau nggak ada marketplace ya mungkin di volume juga nggak ada gitu karena kita jasa marketplace gitu. Ya kita juga bersyukur aja gitu. Dengan adanya marketplace kita bisa buka lapangan pekerjaan, bisa berkarya bareng dengan teman-teman di sini dengan membuka jasa kelola marketplace itu aja. Dan pola ini itu sebenarnya memang udah terjadi gitu-gitu aja. Ini udah di depan Mbak, saya tak tolong Mas Jo atau siapa itu, udah muter-muter kayaknya. Atau aku aja ya yang buat ya. Ini ada Mas, Ya, ada Mas Wahyu. itu muter-muter itu. Kasihan. Jadi gitu ya. Nah, setiap masa itu ada platformnya ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, sama setiap masa ada platformnya, setiap platform ada masanya. Nah, TikTok itu akan panen nanti ketika anak Gen Z ini ya, seperti saya anak Gen Z gitu kan. Gen Z anaknya yang Gen Z maksudnya anak saya kan anak Gen Z. Nah, itu ketika mereka sudah punya daya beli, mereka taunya e-commerce atau marketplace itu ya TikTok Shop gitu. Mereka sekarang nggak panen sekarang sebenarnya nggak ada masalah. Banyak bocil-bocil ini berada di TikTok ini nggak apa-apa, misal mereka cuma nggak belanja atau belanjanya muka-muka. Tapi suatu saat ketika bocil-bocil Gen Z ini punya daya beli itu akan menguntungkan bagi TikTok. Kalau Shopee kan emak-emak gitu kan, emak-emak, mbak-mbak mungkin muda gitu ya, 20-an. Facebook generasi saya, Instagram generasi tengah-tengah gitu. Jadi setiap masa ada platformnya, setiap platform ada pesannya. Nah, cuma bagi kita UMKM gitu kan, UKM, UMKM, korporat, jangan ketika ada rumput yang lebih hijau, rumput lama ditinggalin gitu. Ya, atau ibaratnya ya ini jangan jangan contohnya jangan anu ya. Punya usaha baru yang lebih menggiurkan, usaha lamanya ditinggalkan. Seharusnya kalau ada platform baru, platform lama jangan ditinggalin. Anggap saja kita itu punya cabang baru gitu ya. Misal kita punya cabang di Shopee, juga punya cabang di Lazada, punya cabang di Tokopedia, punya cabang di Instagram, punya cabang di TikTok. Tinggal mana yang lebih lebih menghasilkan ya kita banyakin orangnya. Tapi jangan kemudian TikTok rame, Shopee-nya ditutup. Giliran TikTok ditutup, bingung mau balik ke Shopee, hubungi saya lagi. Padahal saya buka khusus Shopee sejak 2017. Yang ikut 2017 belajar lagi 2023, bayangin. Nah, harusnya kan ketika ada platform baru, ini tuh jangan ditinggalin, ditinggalin jangan ditutup atau dibiarin tapi dikasih satu orang jagain. Di sini kasih satu orang, satu orang, satu orang, satu orang itu PIC-nya. Nah, nanti entah orderannya dikirim tim produksi, dikirim tim operasional, apa kan tinggal arahnya kemana gitu loh. Jadi kalau kita jangan jangan ikut-ikutan nanti masih ada setelah TikTok itu kemungkinan masih akan ada platform baru gitu loh. Nah, masa teman-teman hanya mau bisnisnya bertumbuh ketika ada platform baru terus gitu loh. Jadi masa buka bisnis di setiap platform baru gitu kan? Namanya platform baru itu akan semua tuh rame di awal. Saya udah nikmatin
panen di Bukalapak, panen di Shopee, gitu kan. Dan polanya pasti ya di awal mereka akan bakal diskon gitu. Tapi setelah rame, kita merasa mulai butuh mereka, aturannya dibikin ketat. Setelah aturan dibikin ketat, kita yang dibuat harus bayar mahal mereka. Nah, kayak gitu. Jadi polanya seperti itu. Nah, disitulah kita perlu membangun yang namanya super team. Pertama, fondasi menguatkan bisnis, membangun super team. Yang kedua, membangun brand. Yang ketiga, membangun ekosistem. Yang ketiga, membangun database. Yang keempat, membangun ekosistem. Yang kelima, membangun komunitas. Ya, komunitas. Yang kenapa bangun brand? Ya, jangan sampai setiap ada platform baru, teman-teman bikin brand, terus brandnya sepi, teman-teman pindah platform baru. Kalau nggak pindah platform baru ya brandnya itu tinggal buka cabang di platform baru gitu. Bukan di tiap platform buka bisnis baru, bukan seperti itu. Brand kita menambah kanal marketing yang baru di platform yang baru gitu loh. Tanpa meninggalkan platform yang lama. Ya contoh lah di Digivolium gitu. Yang ngurusi SEO namanya Mas Yuda. Landing page SEO Mas Yuda. Google Ads, Facebook Ads namanya Mas Andi. Mas Willy bisa nggak? Bisa semuanya, tapi kan bagi tugas. Saya BSEO bisa Facebook, tapi kan bagi tugas. Oh, saya masih mengikuti update marketplace. Nanti kalau butuh Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Mas Andi, SEO Mas Yu. Jadi kami pun juga bagi tugas gitu loh bertiga untuk selalu mengikuti update tiap platform tersebut sehingga kami tidak meninggalkan cara pemasaran yang lama yang pernah kami lakukan di online shop kami. Tuh. Jadi mungkin Seperti itu Kak, pembukaannya ya. Sebelum kita ke strategi di akhir tahunnya. menarik sekali ya teman-teman Ya, penjelasan dari Mas Wendy. Ternyata ada sebab musabab nih kenapa kita harus katanya tadi Mas Wendy tidak boleh meninggalkan apa tadi Mas Wendy? platform atau mall atau cabang kita yang lama. Nah, jadi karena apa pertumbuhan platform-platform kayak kayak platform jualan seperti ini begitu cepat, jadi untuk teman-teman dimohon untuk tidak meninggalkan platform lama seperti itu ya Mas Beli, kurang lebih Betul. gitu. Nah, mungkin Mm-mm. nanti eh, untuk lebih dalamnya nanti teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Weli ya. Ya, Baiklah Mas Weli, karena waktu semakin malam, silakan waktu dan room Zoom kami persilahkan. Silakan Mas oke. Weli. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke materi bagaimana program kita di akhir tahun ini dan nanti tahun depan gitu kan. Jadi ini tadi udah tak jelasin ya, bangunan fondasinya adalah database, komunitas, ekosistem, dan brand gitu. Ya, jadi kita harus membuat itu. Karena apa? Jangan sampai bisnis kita bertahan hanya karena platform lagi bakar duit atau bisnisnya naik karena platform bakar duit. Ketika platformnya sudah nggak bakar duit, teman-teman kemudian usahanya menyepi dan akhirnya timnya dikurangi jumlahnya. Kita nggak mau teman-teman seperti itu gitu ya. Nah, makanya supaya mengerti bahwa bisnis itu tidak bisa buka apa ya membangun bisnis hanya bergantung dengan pembukaan platform. Teman-teman harus ngerti yang namanya branding, marketing, selling. Nah, ketika ngerti branding, marketing, selling, maka bisnis itu akan bisa lebih long term. Long term itu jangka panjang ya, karena bisnis itu bukan bukan sprint, tapi bisnis itu adalah lari maraton gitu. Ya, kita harus mempersiapkan bisnis kita itu bertahan sampai berapa puluh tahun gitu. Tiap tahun itu kita harus bikin misal kalau di Digivolium ada tahun ini kan Digivolium di 2.0, tahun depan Digivolium 3.0, tahun depannya 4.0 sampai berapa puluh titik nol gitu. Selama eh, platformnya masih ada yang bisa kita garap, kita bisa mengembangkan
bisnis ini sesuai berkembangnya platform tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman repot mau ngurusi platform marketplace, serahin aja ke tim Digivolume gitu kan. Jadi kalau nggak bisa desain, serahin ke Digivolume. Nggak bisa ngupload produk, nggak sempet daripada ngajari tim. Nah, itu disitulah tugas Digivolume untuk mengikuti update marketplace supaya bisa membantu teman-teman untuk bisa marketplace-nya terurus tanpa harus training rekrut dan training tim. Omsetnya bisa naik dan nggak mentok karena dipegang oleh eh, kami. Ikhtiarnya kan seperti itu. Ketika teman-teman buka platform baru terserah. Yang penting platform lama ketika nggak ada orangnya serahin aja ke Digifolio seperti itu. Nah, teman-teman sebelum ke situ aku mau membahas tentang branding, marketing, selling ya. Biar teman-teman ketika iklannya turun itu tidak menyalahkan misal punya tim marketing itu yang disayang tim marketing. Aku tuh sedih karena saya tuh berawal dari orang farmasi gitu. Terus ke marketing ya punya bisnis sebagai brand owner tapi konsentrasi itu banyak pada branding marketing. Ketika masuk ke suatu perusahaan UMKM atau UKM atau korporat, tim marketing itu selalu disalahkan apabila terjadi omset perusahaan turun. Jadi asal muasal penyebab segala masalah perusahaan itu adalah marketing. Padahal kalau teman-teman memahami branding, marketing, selling, maka teman-teman akan tahu bahwa ternyata untuk menaikkan suatu omset itu bukan kerjanya orang marketing saja. Nah, lalu kerjanya siapa? Nah, saya mau membuat sebuah sebuah analogi, bukan analogi ya, sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Dan ini kami lakukan juga di marketplace ya teman-teman. Nah, teman-teman, apa itu branding? Ada yang bisa menjawab apa itu branding? Ada yang bisa ada nggak yang artinya branding, marketing, selling? Tujuannya branding, marketing, selling apa? Ada yang bisa komen bedanya branding, marketing, sama selling? Oke, ada nggak komen? Ini nggak enaknya kalau kalau nggak on cam, nggak ada interaksi itu kayak gini nih. Ini mau dilanjutin nggak materinya? Coba komen. Bedanya branding, marketing, atau selling. Silahkan teman-teman Ah, bisa langsung bisa langsung open mic atau nanti bisa komentar di room chat ya. Tadi pertanyaannya Mas Welly, siapa yang hmm, tahu branding, marketing, dan selling? Ayo teman-teman. ada. Udah tak kasih bocoran nih. Kalau branding doang kenapa, marketing doang kenapa, selling doang kenapa. Oke, nggak. Coba, coba branding itu apa? Memperkenalkan brand. Kak Lina. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Dari Kak, Kak branding buat merek, marketing cari omset. Oke, oke. Ada lagi Mas Cukup. Sulaiman. Oke. Jawaban. Ya, jadi jawabannya semua betul ya, semua betul. Cuma eh, jika kita boleh melengkapi, kita akan melengkapi bahwa branding itu bermain pada persepsi. Jadi membangun persepsi. Ya, branding itu tuh ini membangun persepsi. Kemudian kalau marketing, itu saya bang, marketing itu adalah memenuhi demand. Dia berasal dari kata market, gitu kan.
memenuhi demand. Makanya pasti ngomonginnya supply and demand. Memenuhi permintaan. Nah, demand itu bahasa kerennya itu adalah kebutuhan pasar, permintaan pasar. Nah, kalau selling itu adalah menjual berdasarkan kebutuhan. Jadi memunculkan kebutuhan. Nah, jadi ada tugas dalam sebuah bisnis ya, itu harus ada 3 divisi ini. Cuma divisi ini nggak boleh hanya ada satu aja. Karena kalau ada satu ya, kalau ini berpengaruh di marketplace, misal marketplace kita hanya bagus doang, hanya dibangun persepsi toko yang profesional karena berada di mall. Ya, di-upgrade ke Shopee Mall, di-upgrade ke official store, desainnya diperbaiki, tapi tidak melakukan aktivitas marketing dan aktivitas selling. Nah, sehingga apa? Tokonya bagus doang, tapi nggak ada penjualan. Ya, pengunjung nggak ada, penjualan nggak ada. Tidak ada pengunjung dan tidak ada penjualan. Sedangkan kalau marketing saja, misal teman-teman hanya melakukan proses marketing, berarti proses yang namanya iklan, plus kemudian judul nama produk sesuai judulnya, sesuai yang dicari dengan pembeli, ya dicari calon pembeli, maka pengunjungnya banyak tapi tidak beli, hanya berkunjung saja. Karena apa? Tidak yakin. Tokonya nggak bagus, akhirnya nggak yakin. Ini beneran nggak sih jualan? Setelah masuk ngeklik iklan, masuk tokonya desainnya berantakan gitu. Berarti pasti belum didesainin sama tim Digivolume ini. Gitu. Nah, selling. Nah, kalau selling saja, ya ini kalau selling saja akan terjadi perang harga. Teman-teman yang mengandalkan teknik selling, entah nanti namanya apa-apa titik-titik selling ya, dokter selling, raja selling kayak gitu misalnya. Ya, itu pasti akan bermain bonusnya banyak, pakai diskon, scarcity, besok harga naik dan karena apa? Memunculkan kebutuhan dan keterdesakan atau keinginan untuk membeli itu dari selling. Nah, makanya 3 divisi ini itu harus ada di dalam marketplace. Nah, 3 divisi ini kerjaannya apa? Kerjaannya adalah di sini. Nah, branding apa? Tujuannya biar orang yakin dan percaya. Nah, tokonya harus profesional. Toko di marketplace-nya harus profesional. Bagaimana toko yang profesional? Dia memiliki dekorasi toko yang bagus. Dekorasi toko yang bagus itu apa? Berarti memiliki logo toko, gitu kan. Kemudian foto produk yang profesional sesuai kategorinya. Kemudian ada banner. Banner apa? Banner live. Banner live setiap jam berapa? Kemudian banner promo. Kemudian ada penataan etalase. Kemudian ada thumbnail live. Kemudian ada branding di ruangan live. Kemudian ada termasuk di sini nanti kualitas video webcamnya, kualitas live-nya, ya kemudian hostnya dan sebagainya itu kerjaan orang branding yang menyiapkan. Kemudian konten videonya. Nah, itu berarti ini kerjaan orang branding. Kemudian orang marketing apa? Orang marketing kerjanya iklan. Ya, ya termasuk upload produk sesuai kata kunci. Ya, kemudian desain foto utama sesuai kategori. Nanti kategori skincare sendiri, kategori fashion sendiri. Nah, ini kerjanya di sini. Nah, setelah tokonya siap, baru mereka beriklan. Kemudian tugasnya selling atau tim sales itu
ya buat promo campaign, harga coret, kemudian broadcast, buat voucher itu kerjanya orang selling, termasuk nge-live, broadcast itu semua orang-orang selling. Jadi dalam satu tim ini idealnya mempunyai dalam satu marketplace punya 3 orang ini selain tim tim yang kirim, yang keuangan tuh ini. Nah, terus seringnya seringnya itu menurut kami ya masalah-masalah dari toko-toko yang ada di marketplace itu desainnya udah, misalnya desainnya bagus, iklannya juga udah benar, itu di fase sininya nggak jalan. Karena apa? Terjadi penumpukan kalau tanpa selling ya, tanpa selling terjadi penumpukan pada keranjang belanja. Ini ini masalahnya orang selling. Maksudnya kalau di marketing tidak berani naikin biaya iklan, terutama modal harian, biaya per klik, gitu. Orangnya ngirit banget gitu. Kalau di branding ya masalahnya biasanya desain tidak profesional, tidak ideal. Nah, masalah tiap ini sendiri nanti di tim anu sendiri. Nah, malam ini saya akan membahas tentang materi selling atau sales, menaikkan penjualan ya. Kan yang diminta itu. Kalau traffic kan teman-teman bisa ikut webinar kemarin, branding juga udah tak bilang. Saya malam ini saya akan membahas masalah sales karena saya lihat penumpukan keranjang belanja di banyak toko online itu luar biasa. Saya mau screenshot dulu salah satu penumpukan keranjang belanja. Biar teman-teman bisa menghitung ini kira-kira kalau dikali sekian omsetnya sekian gitu. Coba saya screenshot dulu ya tanpa ada nama tokonya ya, tidak usah ditebak-tebak. Teman-teman bisa masuk ke performa toko, kemudian ke bagian produk, terus langsung dicentang per bulan ya. Ini saya screenshot. Saya nggak screenshot omsetnya, tapi saya screenshot ini. Nanti soalnya nggak diklaim. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah dashboard bisnis saya yang ada di Shopee. Ini yang masuk ke keranjang belanja 17.000, yang jadi invoice 100 1.157, yang sudah dibayar 108. Berarti masih ada 16.000 produk yang bertahan di keranjang belanja. Kalau kayak gini tak salahnya tim branding, salahnya tim marketing, atau salahnya tim selling? Coba jawab. Keranjang belanja menumpuk, salahnya siapa? Jangan bilang salah Mas Willy. Kalau kalian nggak pengen nyalain saya harus pakai jasa. Promosi, modus ya, modus. Balik dompetnya. Salah siapa? Oke, ada lain? Jangan-jangan salah ekonomi negara Konoha, salah negara Wakanda. Lagi musim pemilu, tahun politik, orang menahan uang. Nah, daya beli turun. Terus Belum tentu lagi broadcast. kita ya, go broadcast tugasnya marketing atau tugasnya selling? Ayo, yang harus broadcast tuh tim marketing apa tim selling? Ya, ayo yang di marketplace. Kalau tukang desain jelas orang branding. Kalau yang broadcast itu orang selling apa orang marketing? Karena sudah masuk keranjang belanja loh. Ini kan ada garisnya toh.
Seru. Yo, kalau keranjang belanja numpuk ini kalau diomsetkan ya ini katakanlah kalau kalau 100.000 ya ini omset sudah ini orang branding marketing selling dipanggil sama bosnya gitu. Ini gimana omset perusahaan turun? Pasti salah orang marketing. Gitu. Orang marketing dimarahin sama bosnya gitu. Ini padahal kalau terus tim marketingnya nggak ngerti, nggak ikut webinarnya Mas Willy gitu kan. Terus akhirnya pulang menerima hujatan dari bosnya gitu. Ya Pak, saya salah gitu. Setelah ikut webinar Mas Willy, dia nggak terima gitu. Enak aja, saya tuh tugasnya sampai mana gitu. Besoknya dia datang ke bosnya, bos gitu, gebrak meja gitu ya. Enggak ya maksudnya. Permisi bos gitu ya. Permisi Pak gitu. Oh iya gitu. Pak, ini maaf saya membawa sebuah data Pak bahwa pekerjaan saya sudah mendatangkan 17.743 keranjang belanja dengan tingkat konversi 6,48%. Jadi dari 100% pengunjung itu sudah masuk keranjang belanja itu 6,48%, Pak. Nah, ketika itu belum jadi omset, itu adalah salahnya tim sales gitu ya. Kenapa? Tim salesnya pelit. Tim salesnya pelit, nggak mau bikin voucher, nggak mau live. Sudah nggak mau voucher, nggak mau live, akhirnya menumpuk barang-barangnya di keranjang belanja. Berarti yang salah di sini adalah tim selling. Setelah saya cek, tim selling tidak melakukan aktivitas yang namanya broadcast chat, gitu ya. Bahkan tanggal kembali nggak broadcast chat dan tanggal gajian juga nggak broadcast chat. Akhirnya pembeli menahan duitnya di dalam dompet karena merasa tidak harus membeli produknya secara segera karena tidak ada urgensi. Nah, ketika seperti akhirnya tim sharing dipanggil, oh iya Pak, saya salah. Harusnya saya melakukan ini. Saya membuat voucher, kemudian saya broadcast. Tapi sebelum saya broadcast, saya pilih-pilih. Oh ternyata keranjang belanja saya tuh numpuk di produk yang ini. Boleh nggak Pak, saya bikin promo khusus produk ini kasih voucher lebih besar. Yang tidak akan ada kecuali apabila teman-teman check out hari ini. Nah, tim live itu adalah bagian dari tim sales. Makanya mereka tuh punya waktu 3 menit sebelum koin Shopee-nya itu diambil, disedekahkan kepada penonton yang kita sawer gitu kan. Itu mereka melakukan proses selling. Ya, jadi ketika live mereka langsung ada orang masuk, ada Kak Arofa. Kak Arofa menonton gitu. Assalamualaikum Kak Arofa, selamat malam gitu. Lagi cari produk apa Kak gitu kan. Disapa dulu gitu kan, tim selling gitu. Oh, mau tanya-tanya dulu boleh. Lagi punya masalah apa nih? Masalah batin gitu kan enggak ya. Masalahnya apa? Misal masuk ke toko skincare. Oh, saya butuh biar menghilangkan bekas luka batin saya misalkan aku bukan jerawat ya Kak Arofa ya. Mbak Arofa ini Masya Allah gitu ya. Dia itu banyak amalan rahasianya gitu. Skincare-nya air wudhu gitu. Enggak ya. Nah, terus akhirnya, oh masalahnya ini, oh bisa Kak, ini testimoni ya wajahku ini setelah pakai skincare ini ya. Dulu saya tuh punya bekas jerawat gitu ya, ada komedo bla bla bla. Setelah pakai skincare ini. Nah Kakak kalau mau coba ya ini dalam waktu 3 menit kita langsung setting voucher khusus ya. Nanti Kakak japri aja, nanti kami kasih voucher kodenya ini ya. Nanti silakan langsung diklaim ya. Tapi cuma 3 menit ya, lebih dari ini saya nggak akan kasih. Nah, itu tugasnya orang siapa kalau kayak gitu. Dia langsung nembak itu ngeluarin senjata. Voucher, diskon kira-kira itu tugasnya orang siapa kalau lagi live dengan metode kayak gitu. Coba komen teman-teman. Ketika udah live dengan cara seperti itu yang kerja orang siapa? Marketing, selling, atau branding. Ya, itu kerjanya orang live. Iya, orang live itu divisinya sales, divisinya marketing, atau divisinya branding. Ya. Oke, bagus ya. Mayoritas membuat selling. Betul sekali ya. Tepuk tangan teman-teman.
Ya, jadi teman-teman sudah memahami bahwa untuk membesarkan bisnis, teman-teman harus mengetahui kerja tim marketing itu hanya sampai di sini. Setelah pesanan dibuat, invoice dibuat, ya supaya menjadi pembelian harus tim sales harus bekerja keras, membuat sales strategi, ya atau membuat sales. Ya kalau di kami itu Mas Triana sama Kak Ningrum yang nge-broadcast ke pembeli, tim marketing bukan ya? Bukan ya, bukan Mbak Emi kan? Kalau ke kontak pembeli kan Mas Triana sama sama Mbak Ningrum gitu loh. Nah, karena branding di sini kerjanya Mas Jo sama Mas Wahyu sama Kak Emi gitu. Terus marketing Mas Andi sama Kak Arofah. Ya, kemudian sellingnya Mas Triana sama Mbak Ningrum gitu. Ya, dan nggak boleh salah-salahan. Kalau di sini omset ya ditanggung bersama gitu. Karena udah ngerti. Ya, tinggal penumpukan database di kontak pembeli di Mastri berapa yang harus di follow up gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Nah, jangan-jangan teman-teman selama ini omsetnya mentok karena teman-teman hanya menggantungkan bisnis prosesnya mayoritas di marketing. Saya lihat banyak yang branding dan sellingnya tidak jelas. Mungkin sudah sering ikuti webinar cara iklan di marketplace. Dari mentor A, B, C, D sampai Z. Dari yang teknik putih, teknik kuning, teknik hitam, teknik merah. Dari mentor merah, orange, hijau, ya, dan sebagainya. Kok omset nggak naik-naik? Setelah saya buka, saya pasti bisa melihat Anda tidak melakukan branding dan selling. Brandingnya itu mendekorasi toko dengan bagus, fotonya sesuai kategori produk itu, sesuai seperti yang di mall. Sellingnya jarang broadcast, nggak ada voucher, nggak ada eh, promo, nggak ada campaign, nggak ada live, nggak ada apa. Akhirnya menumpuk doang di keranjang belanja. Itu. Nah, berarti PR-nya teman-teman adalah saat ini membuat program penjualan sesuai tema pada malam hari ini. Nah, program penjualan itu seperti apa? Program penjualan adalah seperti di spreadsheet ini. Jadi kita harus membuat yang namanya harga kita dalam 11-11 besok sama 12-12 besok bagaimana ya. Jadi alurnya tuh gini, alurnya biar teman-teman ngerti setelah iklan datang masuk ke produk atau toko kita, orang melihat voucher follow. Ya. Nah, kalau pengen live-nya rame, ya followernya harus banyak. Ya, voucher follow. Nah, setelah lihat voucher follow, di situ lagi ada live. Nah, pas jam live berarti harus ada voucher live, gitu ya. Nah, itu yang disetting pembeli ini penjual. Kalau yang dari Shopee itu ada lagi voucher gratis ongkir sama voucher apa itu. Kalau menonton 20 berapa menit, 1 menit atau 30 detik gitu. Nanti kalau koin Shopee, nah koin Shopee ini yang setting juga tim sales, kan marketing. Nah, kemudian calon pembeli melihat live melihat live menunggu 3 menit karena mengincar sedekah koin Shopee dari suatu brand. Gitu. Nah, makanya di Shopee itu banyak emak-emak pro player, atlet e-sport ya, Shopee Tanam dan Shopee Game yang lain. Ya. Jadi dikasih uang belanja sedikit tapi kok bisa belanja banyak? Sudah pasti kemungkinan besar dari koin Shopee itu. Ya, jadi jangan sedih ya, ibu-ibu, mak-mak semuanya. Ya, larisin Shopee-Shopee klien-klien kami gitu kan. Larisin Shopee saya gitu. Ya, mainin Shopee Game, nonton live-nya, kemudian pakai koin itu untuk belanja kebutuhan anaknya, kebutuhan rumah tangga supaya mendapatkan gizi yang lebih baik. Kita kita support para suami-suami yang bekerja keras gitu ya. Ya.
Nah, sampai sini akhirnya dia memasukkan keranjang belanja. Ya, alurnya kan gitu. Karena apa? Koin Shopee-nya belum urgent tak pakai buat produk ini yang aku lagi tonton live-nya. Nah, disitulah broadcast mengejar. Ya, dia kan udah ganti live, nonton live yang lain. Yakin, nggak mau dicek out sekarang. Jadi rayuannya saya ke Mbak Arufah tadi nggak mempan gitu ya. Mbak Arufah pergi tuh ke toko yang lain gitu karena Mbak Arufah mengincar koin Shopee saya gitu kan. Belum urgent karena skincare-nya masih ada gitu. Ya, itu ya yakin nggak mau coba. Lihat wajah hostnya kan glowing, glowing loh gitu. Sudah tidak ada bekas jerawat. Tak kasih voucher lagi deh, biar jadi beli, minta diskon berapa gitu. Kena broadcast plus kasih vouchernya. Nah, kayak gitu. Akhirnya dia jadi beli baru. Ah, dia kapan lagi deh? Ini juga bentar lagi. Nah, harus diingetin kayak gitu. Pembeli seperti Kak Arif harus diingetin. Jangan sampai nanti skincare-nya keburu habis, skincare yang baru belum datang. Maka bahaya gitu kan. Sunscreen-nya belum ada gitu kan. Ya, foundation-nya belum ada gitu. Facial wash-nya habis, wah luar biasa. Dunia bisa seakan tamat gitu. Berangkat ke kantor jadi ragu-ragu gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tugas orang selling mengingatkan, memunculkan kembali keinginan daripada nanti telat, daripada nanti keburu habis. Ya, makanya kan ada pakar selling sendiri, ada pakar branding, ada pakar marketing. Itu memang sebaiknya kita punya dalam suatu perusahaan kita dan orang ngerti. Nah, makanya di sini pun kita juga punya senjata-senjata khusus tim sellingnya gitu. Nah, itu sudah di sini Mas Tri sama Mbak Nike. Nah, di marketplace juga sama. Nah, kemudian kita bedah lagi ke kerjaannya yang ini alurnya. Kemudian ke sini. Berarti kita harus punya senjata. Nah, senjatanya itu apa? Yang pertama adalah pricing strategi ya. Jadi dibuat Inggris biar nanti harganya di Givorium tuh bisa lebih premium gitu ya. Jadi bahasanya aku sebut pricing strategi, bottom price ya gitu kan. Dan logatnya harus dibikin Inggris-Inggris gitu ya harganya bisa makin premium gitu. Nah, bottom price-nya itu teman-teman semua setting berapa sih harga terendah yang bisa aku keluarkan karena ini udah numpuk keranjang belanja 10.000 gitu. Nah, berarti berapa harga ideal yang kita keluarkan? Nah, biasanya kita harus mengerti yang namanya laporan keuangan. Ada HPP produk, plus ada biaya admin. Kalau Shopee Mall kena PPN, ya biaya kalau biaya adminnya lebih tinggi. Nah, ini berarti harus di atas ini. Nanti ada biaya iklan, ada biaya gaji, ada biaya operasional, ya. Nah, ini harus ngerti struktur struktur laporan keuangan dulu untuk menentukan yang namanya bottom price ini ya, bottom price. Menentukan bottom price pricing-nya. Nah, ini ya faktor. Nah, kita harus tahu rasio laporan keuangan yang ada dalam bisnis kita. Berapa biaya marketing, berapa biaya gaji, berapa biaya harga HPP beli produknya. Karena tadi ini kebanyakan tab ini jadi bingung. Nah, ini. Nah, biasanya dalam sebuah online shop gitu ya, HPP produk itu di angka 30 sampai 50% ya. Jadi kalau bikin barang ya kalau herbal misal bikin celana lah saya 75.000. Nah, saya jual berarti ini omset 100%. Berarti saya jual 150.000.
Oke, pertanyaan bagus sambil saya jawab ya. Jadi kalau mau naikin harga, dinaikinnya agak jauh. Biar nanti main harga coretnya kan sekarang maksimal 40%. Nah, kita bisa mainan harga coretnya lebih fleksibel. Terus punya senjata-senjata voucher yang bisa mengcover itu gitu. Ya, jadi ditinggiin aja nggak apa-apa kan nanti bisa mainan harga coret gitu ya. Kemudian biaya iklan itu kalau di online shop tuh 15% sampai 30%. Nah, kemudian biaya gaji kalau di online shop seringnya saya pakai angka 15%. Jadi ini biaya operasional pakainya 5%. Berarti ini kata-kata masih sisa berapa net profit NPM-nya ya. Net profit margin gitu ya. Dan profit marginnya berapa? Katakanlah ini 30, ini 30, 60, 75, tambah 5%, berarti masih punya margin 20%. Nah, kita bermain pada sini. 20% ini harus kita ambil segini enggak? Sedangkan biaya marketing, biaya iklan, marketing expense ini harus harus keluar. Dan marketing expense ini tidak termasuk senjatanya tim tim selling. Jadi kalau di sini Mas Triana mau diskon, Kak Dinggo mau bikin bonus itu tidak mengurangi biaya iklannya Mas Andi sama Kak Arofa gitu. Kalau di memang sudah budget segini buat branding sama marketing itu budget segini nggak mengurangi uh, nggak bisa menjadi senjata sim selling ya tim branding membantu tim selling paling desain diskonnya sekian atau apa sekian gitu. Nah, jadi marginnya aja yang dimainin gitu untuk bisa memberikan voucher. Nah, disinilah margin ini kita bisa selisih margin ini bisa kita berikan kepada user gitu ya. Katalah harga terendah atau bottom price-nya itu diskonnya 50% setengah harga. Kemudian kalau tanggal kembang 11-11 ini berarti boleh dikeluarin hanya 12-12. Bahkan jual rugi hanya 12-12. Ini 12-12 cuci gudang, dead stock itu dijual rugi ya di 12-12. Ya entah nanti jual ruginya pakai metode live, pakai voucher, silahkan metodenya masing-masing. Ya kemudian 11-11 mungkin hanya 45% ya atau 40% vouchernya diskonnya pas live ya. Kemudian nanti 10-10 berapa? Nah, kemudian tanggal gajian kayak sekarang teman-teman keluarin diskonnya berapa? Kemudian hari biasa berapa? Kemudian voucher video berapa? Voucher follow berapa? Kemudian punya produk-produk kecil sebagai traffic dan rating generator ya, produk-produk kecil yang berhubungan dengan produk dan produk wajib generator. Nah, ini tugasnya ya. Tim selling yang selama ini jarang berjalan. Nah, biar tim sellingnya berjalan, teman-teman harus membuat data kapan terjadinya pesanan di toko kita. Ya, untuk apa? Untuk melakukan broadcast di waktu yang tepat, yaitu ketika pembeli sedang standby di aplikasi Shopee. Ya, aplikasi marketplace nggak cuma Shopee ya, broadcast itu Topet juga ada broadcast, di Lazada juga ada broadcast. Kemudian melakukan live plus posting Shopee video ya juga di waktu pembeli banyak melakukan pesanan atau terjadi konversi pada iklan MP kita. Ya, jadi ketika broadcast, nge-live, posting Shopee video, posting feed, itu usahakan ketika memang orang-orang lagi standby di aplikasi Shopee. Ya, termasuk guys, uh, koin Shopee, Shopee Game, dan sebagainya ya semua berkaitan dengan waktu prime time-nya pembeli kita. Ya, walaupun kita bisa tanya-tanya ke mentong misal saya kasih bocoran kalau pembeli produknya emak-emak sama emak-emak Mahmud Abbas gitu ya Mama muda anak baru satu anak baru dua gitu kan itu Mahmud Abbas namanya anak baru satu kalau Mahmud Abbas anak baru dua gitu ya
yang punya anak sekolah itu atau anak kecil biasanya mereka belanja ketika jam anak tidur siang dan jam anak setelah tidur malam. Nah, di sini tuh mereka nonton webinar tuh sambil ngepuk-puk anaknya ya, ditahu ya dipupuk itu bed kayak tulu gitu. Mama mau belanja soalnya gitu. Itu jadi dipupuk gitu anaknya. Mama mau mainan Shopee game, punya koin terus belanja buat susumu dan pampersmu besok. Nah, kayak tulu gitu. Gitu ya, kayak gitu, itu kerjanya mama. Betul, Shopee videonya juga jam segitu. Karena orang selain nonton, jadi orang harus, teman-teman harus melihat, pembeli kita tuh paling banyak standby di aplikasi Shopee jam berapa. Biar ketemu antara Shopee video kita, podcast kita, pas mereka lagi standby-nya. Nah, silakan dibuat statistiknya. Nah, statistiknya kayak apa ya terserah mau dicatat manual pakai pakai kertas boleh atau ditaruh di spreadsheet atau Excel terserah. Yang penting nanti ada nggak ya contohnya ya. Nah, contohnya ini. Ya, saya download dulu. Ini data Oktober. Oke ya, nanti sampai 20-30 aja saya itu pertanyaan. Nah, kelihatannya teman-teman, ini contoh pengumpulan data jam terjadinya invoice. Ya, biar tambah rajin dan banyak pekerjaannya ya teman-teman ya. Karena kan kita marketing, ini kerjaan orang selling dong. Kamu tuh dapat orderan jam berapa, Lin? Gitu, selling. Nah, makanya di online shop saya, ya saya sama Sandi dulu, kita minta tim CS nyatetin jam lead tuh masuk jam berapa. Itu ya, silakan nanti dikumpulin sendiri ya, berapa invoice jam segini, berapa invoice jam segini. Kalau dari data ikan nanti grafik konversinya jam berapa. Nah, PR-nya teman-teman ini, program penjualannya hanya seperti itu. Ya, kan sudah sering saya share ya untuk itu apa marketing branding udah ada di materi webinar-webinar yang ada di channel channel YouTube di Gipolium ya. Hari ini aku lagi pengen bahas selling biar orang marketing itu tidak disalahkan gitu loh. Karena orang marketing itu selalu mengalah gitu. Gitu. Karena nggak bisa menjawab gitu loh. Selalu mengalah gitu kan. Nah, makanya orang marketingnya harus pintar ya Mas Adi ya. Harus pintar kayak tim-tim kita itu. Biar bisa memberikan data gitu. Dan ditranslate Mas Jo gitu masa dia. Ditranslate tim branding gitu. Maksudnya desain-desainnya keinginan tim marketing gitu loh ya. Nah, karena ini di marketplace kan kerjanya segini banyak. Di sini ada kerjaan business development, ada kerjaan orang marketing, ada orang branding, ada orang marketing lagi, ada branding, ada orang selling, ada orang selling. Ini belum belum berburu affiliate marketing, belum ada orang selling, ada orang marketing, ada orang CRM, ada orang operasional, ada marketing lagi, ada orang, nah ini branding, ada orang marketing, gitulah. Nah ini udah kita bahas ya di webinar-webinar selanjutnya. Nanti webinar live, cara supaya live rame, ya itu nanti ada di webinar yang lain ya teman-teman, nggak kita malam hari ini ya.
Walaupun tergantung pertanyaan pada malam hari ini. Oke, itu sharing pada malam hari ini. Silahkan bikin pricing strategi dan program-program selling yang bisa teman-teman broadcast supaya keranjang belanjanya, timbunan omset yang menjadi benar-benar menjadi omsetnya teman-teman semuanya. Silahkan kita lanjut ke pertanyaan. Max, saya lempar ke sebelah. Silakan Kak Emi dipandu. Baiklah, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mas Weli. Mungkin untuk teman-teman yang masih menyimpan pertanyaan terkait tadi selling, branding atau marketing juga boleh ya Mas Weli? Nanti bisa ditanyakan langsung lewat kolom chat. Boleh juga untuk teman-teman yang mau bertanya untuk open mic, silakan teman-teman. Silakan, silakan. Emang kerja di marketplace tuh banyak tapi mudah. Mbak, Mbak, itu Mac-nya Kak Aro apa ya koneksi ya? Nah, tes. Sudah kedengaran belum? Iya, ya sudah, sudah. Oke, mohon maaf sebelumnya atas Hmm. ketidaknyamanannya. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya terkait selling pada malam hari ini, silakan bisa lewat kolom chat atau nanti open mic ya. Oke, monggo teman-teman. Kita tunggu sebentar ya Mas Weli. Ya, kalau nggak ada berarti baru pusing. Mas Theo kerjanya tambah banyak gitu aja. Nah, disitulah kita mau promo gitu. Kita bantuin. Oke. Oh iya, nanti Oke. kita juga ada promo menarik Wah, apa sebelum nih? kita tunggu dulu ya Mas Weli Nah, itu ada untuk Mas pertanyaannya. Mas Santosa itu ada resen tuh. Eh, Sudah kita Mas ambon. Santosa. Nggak tahu bener resen atau lambaikan tangan ke kamera karena menyerah gitu. Resennya tuh mau bertanya apa karena uji nyali yang menyerah gitu. Ya jerit malam, gentayangan. Gitu. Oke. Mas Santoso, Mas Santoso Yang masih ada di room. bertanya, Oh ada. mohon Silakan maaf, Pak Mas Santoso. William. Sama-sama Mas. Mau tanya, kalau produk saya produk rumah tangga, Mas William. Hmm. Lalu di market itu udah banyak yang apa istilahnya murah-murah gitu. Strategi brandingnya berarti maksudnya bikin produk yang berbeda atau gimana ya? Oke, oke. Tadi produknya apa Mas? Maaf, Pak. Kelewatan tiba-tiba ngeblank. Alat rumah tangga. Oke. Nah, kita ke branding dulu ya. Kita berarti bahasnya ke branding. Nah, ya bisa Mas. Kita akan jawab ya. Kita akan gimana keluar perang harga. Berarti itu tugasnya orang branding ya. Tugasnya orang branding membangun persepsi bahwa produk kita itu berbeda dengan kompetitor ya. Ya, yang pertama kita harus tahu bukanlah melihat kompetitor, tetapi kita perlu mewawancarai target market kita. Ya, jadi tugas kita, Mas ada toko offline nggak Mas di di rumahnya atau di apa ya? Di tokonya ada toko offline nggak? Ada sih. Nah, berarti tugasnya adalah mewawancarai tiga Oke. puluh orang pelanggannya toko Mas Santosa. Hmm. Apa wawancaranya? Wawancaranya itu namanya trigger. Saya pun melakukan ini di Givolium ya. Saya telepon klien atau saya datangi kantornya. Mas, kemarin pas nyari jasa di Givolium tuh sebabnya apa sih? Oh, karena gini gini gini. Wah, dataku gitu ya. Nah, berarti oh kenapa sih Mas beli peralatan rumah tangga di toko Mas Santoso gitu? Oh, kemarin peralatan rumah tangga saya ini mau saya pakai untuk anak saya yang ngekos ya di daerah eh, dekat universitas ini. Berarti
Nanti dari 30 orang itu ada yang bilang untuk hadiah untuk anak kosnya, untuk hadiah nikah, untuk apa. Nah, itu menjadi penyebab terjadinya pembelian di tokonya Mas Santoso. Nah, itu namanya trigger. Nah, itu berarti nanti hasilnya apa? Berarti ketika dari 30 orang itu 20% lebih atau 20% terlalu sedikit ya, 50% lebih itu punya image bahwa toko peralatan rumah tangga Mas Santoso adalah toko peralatan rumah tangga spesialis ya, spesialis kebutuhan anak kos. Nah, kemudian ditanya apa pennya? Kalau kalau beli peralatan rumah tangga untuk anak kos, apa yang dihindari? Ya, jadi pas tanya-tanya ke pembeli yang datang atau melalui telepon, apa sih kemarin kok beli? Oh, saya tuh takut, misal takut barangnya tidak awet, misal. Kemudian eh, mudah rusak apa nanti digali terus gitu. Ya, kemudian terus pengennya apa kalau beli beli produk yang pengen didapetin apa? Ya ada garansi, misal bisa diantar, nah dan sebagainya. Nah setelah kekumpul, ini akan menjadi sebuah bahasa bahwa toko Mas Santoso adalah toko peralatan rumah tangga spesialis kebutuhan anak kos yang barangnya awet, harganya terjangkau, bisa diantar misalnya kayak gitu. Nah itu terbentuklah persepsi. Nah kalau ini dilakukan di marketplace berarti dari sisi desain berarti nanti ada desain-desainnya yang anak muda gitu loh, yang cocok untuk anak-anak kos. Dan nanti ditulis pada banner, spesialis alat rumah tangga untuk anak kos kampus elit ekonomi sulit misalnya itu. Ya, rumah mewah, mepet sawah misalnya gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, Mas harus melakukan interview untuk menemukan jati diri itu enggak cuma jangan melihat kompetitor, tapi lihatlah orang yang mendekat kepada kita. Misal orang mengenal Mas Santoso sebagai apa sih? Mengenal karakter Mas Santoso, mengenal kalau saya mengenal karakter saya sebagai karakter yang seperti apa. Ya, seperti itu Mas untuk branding. Nah, baru kemudian eh, itu ditampilkan pada sisi desain-desain tadi. Logonya juga berarti lebih kekinian, brandingnya kekinian, dan nanti kayak kebutuhan-kebutuhan konsumen yang ada pada Gen, kayak yang dihindari itu masuk kepada deskripsi toko, auto reply chat, ya kayak gitu. Untuk deskripsi produk, untuk meyakinkan orang untuk memperkuat persepsi dari produk ini. Nah, setelah jelas persepsi apa yang mau dibangun, baru diiklankan. Nah, diiklankan ke kata kunci yang berpotensi dicari oleh anak-anak kos. Habis itu diselling, bikin promo akhir bulan. Ya sudah tahu anak kos tinggal makan Indomie gitu kan. Yo gayungnya jangan mahal-mahal. Yang bentuknya love-love itu jadi 5.000 misalnya kayak gitu Mas. Nah, nanti kalau udah jelas target market atau yang jelas nanti bikin konten sama promonya enak. Itu aja sih brandingnya kayak gitu, nggak perlu kita bikin sulit sih. Mumpung kalau ada toko offline ya persepsi di toko offline kita aja yang kita angkat kepada online daripada membangun persepsi branding yang baru. Seperti itu sih kalau kalau dari saya. Moga-moga ada sesuatu yang bisa insight yang bisa dipraktekkan ya Mas Santoso ya. Makasih Mas William. Ya, sama-sama Mas. Ya, terima kasih Pak Santosa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan Mas Weli dari Kak Hmm, Amiyati. Kak Ami Jatmianti. hmm. Nah ini, Mas, kalau yang di bagian seller center sekarang ini ada bagian iklan Facebook
dengan budget minimal 144.000 kemarin saya cek, apakah ini masih efektif ya? Karena saya masih fokus di ads yang biasa, iklan Oke. Shopee. Ya, jadi kalau menjalankan iklan Facebook atau CPAS itu jangan dari dashboard itu, karena itu adalah iklan Facebook menggunakan fanspage Shopee dan yang setting Shopee. Mayoritas di toko-toko mungkin maupun yang pernah konsultasi dengan saya, karena saya udah tahu ini bakal boncos, kami nggak melakukan ini. Kita kalau melakukan Facebook, kita melakukan namanya Facebook CPAS atau collaborative ad. Jadi kita menggunakan fanspage kita sendiri, Instagram kita sendiri, baru kemudian didatangkan ke Shopee kita. Jadi sabar aja, next levelnya iklan-iklan Shopee biasa itu masih bisa sampai omset miliaran loh ya. Kita tuh di Digo Volume tuh pernah pegang suatu klien gitu ya, yang omsetnya iklannya juga miliaran, omsetnya juga miliaran gitu. Itu masih bisa dimaksimalkan lagi sebelum akhirnya nambah traffic dari lab, dari CPAS, dari Google Collaborative Ads. Jadi sementara sabar aja daftar ke CPAS-nya, siapin fanspage, Instagram bisnis, konekin Instagram bisnis ke fanspage, muncullah bisnis manager, tambahkan akun iklan, koneksikan akun iklan dengan bisnis manager Shopee. Nah, itu lebih bagus daripada langsung menjalankan iklan Facebook yang ada di seller center. Nah, saran saya itu, ya yang penting daftarnya keterima dulu baru kita bisa ngomongin CPAS itu kayak apa. Gitu. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Oke, Sebelum saya makan semoga. siang ini, belum makan Oke. siang ini. Saya mau tanya Mas Weli. Oke. Oh iya Ya, ini, Mas Saya Andi Andi Asmoro. saya dari Semarang, Mas Weli, yang sering ya, tanya-tanya Semarang itu dulu. Pak Weli, saya tanya ya, kalau kan saya punya toko di Tokopedia. Saya tuh mau riset kata kuncinya untuk iklan tuh kan di Shopee ya, kan di Tokopedia nggak ada ya Pak ya. Riset apa untuk ngecek apa namanya kata kunci ini yang klik berapa, harganya berapa, itu kan di Tokopedia nggak ada ya Pak Weli ya. Nah itu di Shopee itu kan ada kata kuncinya misalnya baju renang anak, terus harganya sekian, terus pencariannya sekian. Kalau misalnya pencariannya tinggi, harganya makin mahal ya Pak Weli. Tapi kalau pencariannya hmm, kita kan mesti cari yang pencariannya tinggi, ya harganya rendah gitu ya Pak ya, supaya pesaingnya dikit ya Pak ya, betul gitu ya Pak. iya bisa seperti itu. Cuma kalau Begitu. saya ngambil yang besar aja, maksudnya kalau yang besar kan kalau dengan pencocokan luas kan bisa tampil walaupun 200 per klik gitu di. Kalau Di untuk toko untuk organik itu ya tujuannya kata kunci pada judul nama produk kita memunculkan produk kita di kata yang banyak pencariannya. Jadi memang kita milih yang besar. Nah, kalau iklan kan balik lagi tujuan iklan kan mendatangkan pengunjung bukan mendatangkan itu tadi penjualan. Jadi kita sebisa mungkin berikan untuk mendatangkan pengunjung yang masuk ke keranjang belanja. ya. Cuma kan kita buat Hmm. ngecek pesaingnya juga toh Pak ya. Kita mengecek barang ini tingkat pesaingnya tinggi apa enggak. Nah, Hmm. kebetulan kan saya mau cari-cari winning product tuh Pak ya. Hmm. Saya winning product, saya cari yang barangnya banyak nyari tapi harganya rendah. Berarti itu Hmm. hanya dikit ya Pak ya. Belum belum tentu saya harus lihat barangnya dulu. Maksudnya kalau riset produk harus lihat kompetitornya jual berapa, laku berapa. Nanti kan masuknya ke branding tadi. Bedanya kita dengan kompetitor apa? Kalau pengen laku kan harus harus bertarung di persepsi itu gitu loh. Nah itu agak Hmm. agak panjang juga. Tiap saya riset produk saya harus lihat tetap kompetitor harus tetap kita lihat gitu loh. Walaupun Ya, pesaingnya ya. sedikit tapi dia penjualannya laris banget itu juga bahaya. Bisa nggak kita merebut orang ketika iklan kita di sebelah dia, pembeli terus memilih kita yang ratingnya masih sedikit misal. Ya, ya Nah saya itu tahu. eh, Ya. Mas saya jadi potong akan ya. oh iya Ya, iya. ini kalau saya pemula ya pemula ini saya belum pernah pasang ad sama sekali karena saya baru mbak toko dari awal lagi, saya dari nol lagi. Saya tuh kan pengennya kan baru cari coba-coba mau cari winning product ya Pak. Terus gini, saya mesti patokan saya untuk pertama kali karena pemula, saya Hmm. mau kalau bisa harganya seminimal mungkin tapi uh, barangnya yang nyari banyak. Itu
mindset saya yang pertama gitu dulu ya Pak ya, karena ini baru pemula sama sekali saya gitu. Nah untuk mencari winning produknya dulu Pak, saya banyak jualan banyak produk. Nah saya mau cari nih, saya untuk pertama kali pasang itu barangnya yang mana, gitu. Terus saya gunakan Shopee tadi riset kata kunci itu. Nah patokan saya yang pertama itu karena saya baru awam pertama kali mau cari winning produk masih nol sekali, saya mau cari winning produk. Ya saya mesti cari yang kompetisinya lewat patokan itu, saya cari yang kompetisinya rendah, harganya rendah. Kompetisinya rendah, harganya rendah. Gitu ya Pak. Terus saya cari barang saya gitu loh Pak. Maksud nggak Pak ya? Iya, betul. Nah, betul ya Pak. Berarti betul ya Pak. Karena saya baru Bisa. pemula, itu takut Pak. Saya tuh karena pemula kan modalnya kan takutnya boncos terus gitu loh Pak. Oke, karena saya punya banyak produk, saya mau pilih dulu nih mana yang kira-kira barang ini mau tak coba yang pertama kali. Yang pertama kali saya coba untuk Tokopedia, Toketnya gitu. Saya mencari di Shopee Center itu, Shopee kata kunci itu. Saya cari barang yang harga kliknya rendah, harganya paling rendah, tapi yang nyari tinggi itu dulu ya Pak pertama kali ya Pak. Itu mau saya pasang dulu pertama kali, betul ya Pak ya? Kalau yang diiklankan itu produk yang marginnya cukup untuk menutup biaya iklan. Misal biaya iklannya. Kamu caranya gimana? Nah, saya nggak biasa nyari barang itu di marketplace. Saya dari offline. Saya akan cari barang-barang offline, saya upload ke online. Supaya apa? Saya dapatnya produsen gitu ya. Kalau di online saya dropshipper, saya ambil barang dari Bukalapak Pak kalau saya Pak. Oh iya, kalau saya udah lama nggak dropship Pak. Jadi dropship saya bukan dari marketplace, tapi dari produsen offline. Misal saya di komunitas bisnis. Ya kalau posisi saya gimana ya Pak? Saya dropshipper. Enggak, kan tinggal dipindah cara mencari produknya aja. Di online itu, kenapa saya harus ketemu offline? Saya harus ngerti kualitas barangnya. Ketemu Gitu. ownernya sama barangnya, sehingga saya bisa nego saya nggak harus modal di depan. Pak, tak bantuin masakin, tak upload di marketplace, tak iklanin, nanti kalau ada kiriman bisa kan dikirim dulu gitu kan. Nanti kalau udah cair saya baru bayar, jaminannya nama saya gitu. Nah Gitu. kalau Atau dropshipper gimana Pak? itu Betul saya Pak. juga dropship, itu kan juga dropship. Saya masuk ke komunitas bisnis atau ke Oh, UMKM, BUMDes. Kalau di Jogja ini ada BUMDes ya, namanya BUMDes itu iya, kayak iya. komunitas. Nah, saya bantu masakin mereka saja, karena yang di online itu Pak. nganalisanya agak susah. Saya lebih enak itu melihat barang dulu, baru bisa menganalisa kompetitor. Oh gitu. Ya, Ngerti ya. modal, ngerti supplier, ngerti barang. Kalau di online kan belum apa ya, nggak lihat barang itu masih. Saya tipe orang yang harus melihat barang gitu Pak untuk jualan barang. Jadi kayak belum belum Ya. feel-nya nggak dapet kalau jual, Ya, kecuali saya produk digital Pak, gitu loh. saya udah beli supplier saya Pak. Memang saya cek Pak barangnya, saya beli beberapa produk memang. Saya cek ternyata bagus Pak. Saya berapa kali ada 3 kali beli barangnya memang bagus-bagus dan ulasannya memang bagus-bagus. Semuanya urusannya juga apa? Kalau pelayanannya juga bagus Pak. Gitu. Ini yang saya coba dropship ya Pak, karena saya memang baru nol sekali ini mulai ini gitu. Memang saya memang modelnya pengen beli dulu Pak. Saya beli barangnya dulu, saya cek ternyata oke gitu. Nah cuma tinggal nanti Kak kota pasang ad ya pakai Shopee tadi loh Pak. Gitu. Ya gitu ya Pak, betul ya Pak. Ya karena saya dropship pemula gitu. Pengennya sih ya kayak Pak Willy nyari-nyari barang. Kalau di Semarang ini susah Pak, kayak di komunitas kayak gitu susah nyarinya. Bener-bener susah betul Pak Willy. Di Semarang agak garing Pak, betul Pak. Gitu. Iya. Ya. Ya saya belum belum maksudnya kalau ke Semarang kan cuma lewat ya. Maksudnya nggak ngerti di sana mereka ada Pak komunitas Semarang. komunitas bisnis atau komunitas yang dari bawah pemerintah, misal Disperindak, Dinas Perdagangan, Disperindak, Dinas Koperasi. Kalau di Jogja kan itu ada ya, Jogja, Solo. Maksudnya saya Provinsi Jogja, kemudian di Solo. Saya tahu maksudnya koneksinya gitu. Jadinya kayak saya sekarang lebih sering ke mengangkat UMKM dan UKM gitu, karena saya kenal ownernya, saya ngerti barangnya gitu. Nah, Iya, saya udah iya. lama banget nggak dropship gitu, maksudnya nggak Oh, dropship model model dari marketplace ke marketplace, karena di offline ini banyak teman-teman yang pengen ke online, yang harus kami bantu untuk bisa produknya ditemukan di marketplace, karena syarat
misal saya ngajar di Bank Indonesia gitu kan, di UMKM, syaratnya itu memang mereka harus punya toko di marketplace, harus punya website, harus punya sosial media gitu. Iya. Nah, saya lebih banyak ke situ. Nah, makanya kalau memang dibeli kayak tadi pengen dropship beli itu juga nggak ada masalah, cuma memang baik lagi ketika kita ngiklanin suatu produk itu bakal bisa bersaing nggak dengan suppliernya, misal kayak gitu. Suppliernya Ya, kan lebih dulu jualan, harga mungkin lebih murah, itu harus kita pertimbangin. ya. Nah, kalau kita tes ternyata nggak pernah ya barangkali memang nggak bisa bersaing salah satunya kayak gitu. Kalau kalau cara iklannya ya sudah sama aja gitu. Yang penting itu adalah di fase ketika pembeli melihat dua produk berjajar itu biar bisa yakin ke kita itu belinya gimana gitu. Itu yang harus kita temukan gitu. Oh iya iya Pak. Makasih Ya, Pak Budi ya. Ya makasih. sama-sama. Yang Oke, terima lanjutnya itu ada kasih. dua lagi ya. Terus saya tak makan ya teman-teman, wis panas ini. Oh iya. Oke, Oke, terima kasih. berarti ada tiga, dua dari Ya. yang ini ada Kak Ami Jatmianti bertanya lagi tadi. Kadang kalau buka Google, Mana sih? password kan muncul Shopee, Tokped dan lain-lain. Ini apakah ads Google atau bagaimana ya? Oke, itu ada yang ads Google, ada yang Google kolaboratif ya. Ya walaupun dan itu ads Google yang jalanin ada Shopee juga gitu. Itu memang gitu. Itu jawabannya Kak Aro. Oke, semoga menjawab ya Kak Ami Jatmianti. Hmm. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sulaiman. Mas, saya mau tanya bagaimana produk baru tapi penjualannya sudah mencapai 10.000. Saya amati reviewnya beda barang. Apakah bisa merubah semua gambar utama? Nah, itu Terus malah jadi ya benar-benar. Terus itu ya apakah minta bang, apakah ada bantuan dari RM-nya? nggak ada itu nggak ada bantuan RM kok kayak gitu. Itu waduh aku nggak ngajarin ya, tapi aku bisa sebut itu teknik FO ya. Aku nggak ngajarin itu udah di jadi ada warung makan aku ngajarin ya itu cerita aja tentang fakta modal kayak gitu bahwa itu awalnya yang dijual kedus atau apa terus nanti diganti pelan-pelan. Tapi aku nggak ngajarin ya ini aku menceritakan fakta itu gitu. Soalnya kalau saya di brand itu seringnya ini sekalian menjawab pertanyaannya Mas Mas Bas itu ya bahwa yang kami gunakan adalah metode giveaway jual murah gitu ya kayak gitu. Jadi orderan beneran gitu, order bener sama pembeli walaupun harganya dimurahin atau apa. Nah, dari itu terus kemudian testimoninya dibikin lomba biar orang beneran ngasih testimoni terbaiknya gitu. Jadi kita tekniknya kayak gitu kepada brand. Kita kan menjaga brand itu punya testimoni yang natural. Oke, Tuh mungkin lanjut. pertanyaan terakhir ya Mas Feli. Hmm. Pertanyaan dari Kak Rio, Mas, gimana sih teknik menaikkan harga barang di marketplace? Dinaikkan sedikit-sedikit atau langsung ke harga yang diinginkan? Langsung di atas harga yang diinginkan. Nanti di harga coret aja. Jadi lebih baik harganya tinggi terus di harga coret ya. Daripada nanti pas pasang promo bingung gitu. Berarti langsung dinaikkan seperti itu ya Mas Feli harganya. Hmm. Iya, iya. Ini kok ada lagi pertanyaan dari Kak Ya, Sulaiman. sampai satu lagi. Wes, ini terakhir. Mungkin untuk teman-teman yang pengen bertanya nanti bisa langsung lewat grup ya. Jadi grup itu Ya. nanti kita manfaatkan untuk bertanya. Mungkin dari teman-teman yang pada malam hari ini belum berkesempatan untuk bertanya, nanti bisa bertanya di grup seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Kak Sulaiman. Ya. Diganti foto utama apa tidak larangan, Mas? Enggak. Maksudnya ada yang kayak gitu dan berhasil ya, tapi pelan-pelan. Kamu nanti jadi ngajarin carane ya. Aku itu tuh sebenarnya tinggal sit gitu doang gitu. Ya. I- Lah, sisa. Itu cara gantinya itu kan tidak seinstan itu ganti foto utamanya gitu loh Kak. Kalau ganti foto utama yang normal kan langsung ganti aja. Ya, ini kan kadang variasinya dulu masuk gitu loh. Ya, jadi masuk lewat variasi, kemudian lama-lama yang variasi yang benar
yang ada isinya baru dikasih stok, yang itu nggak ada stoknya gitu lah. Malah ya gitu itu. Wes ben iso turu gitu. Ben bisa Eh, Iya, jadi play pindah tuh halus gitu Mas. Aku variasi dulu, awalnya masuk ke variasi, terus variasinya dikasih stok, lama-lama variasi itu dinolkan, yang dimunculin variasi ini gitu loh. Kalau misal nggak bisa pakai yang ganti foto langsung itu loh. jadi Jadi, ngajari ini Mas Feli. nah iya malah jadi ngajarin. Nggak, aku cuma ceritain temen yang melakukan itu gitu loh. Kan aku jadi ngerti prosesnya juga gitu. Alasannya ini cara halus, Mas. Gitu. Cuma cerita dari teman yang melakukan itu gitu loh. Bagaimana dia Oke. dari awalnya jual kardus atau jual oponya gitu. Terus digeser sedikit-sedikit sampai akhirnya kelihatan itu natural gitu ya. Ya, itu ada pertanyaan satu lagi, ada Eh, jasa apa sama ini dari promosi Kak Kak? Yana. Heeh. Hmm. Di volume jasa optimasi selain marketplace apa lagi ya Mas? Oke, kita bisa ini kami tetap secara positioning menjaga jasa marketplace. Tapi apabila teman-teman membutuhkan traffic tambahan, kita ada jasa landing page. Kemudian ada jasa-jasa yang lain, jasa CS admin, jasa upgrade Shopee Mall, jasa upgrade official store, last mall kayak gitu. Jadi banyak untuk mendukung marketplace-nya gitu kita masih ada jasa-jasa yang lain. Ya. Terus yang jasa lab belum ada. Kami kalau di tim lab belum belum ya. Tapi nggak tahu ya ke depan ya Kak ya. Kayak tadi lagi dibahas di tim anu. Apakah ini masih masih menjaga positioning Digi Volume di marketplace dari sisi branding gitu. Jasa lab belum ya, nggak tahu ke depan. Oh, mahalnya, nah nanti Nah, ini Kak Ako ada senjata nggak malam hari ini? Senjata selling ya. Ini sing Oh, selling sing ada, masuk ini. ada. Oke, silakan Kak Ako. Pasti ada. Langsung. Baiklah, terima kasih Mas Belian atas Ya, kesempatannya. Jadi begini teman-teman, eh, dari kami ada promo menarik ya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Hmm, di bagian. Apakah sudah terlihat teman-teman? udah langsung klik Kak. Itu masih udah kelihatan. Oh, sudah. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi masih baru pemula atau yang baru memulai membuka toko baru, jadi kami selain jasa optimasi marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, kami juga sudah terlihat belum ya? Udah belum itu terlihat. Windows Explorer itu. Oh, Windows Explorer ya ya ya. Nah, Itu mau nge-share apa? Gambar biru itu apa PowerPoint? biru. Sebentar. Sebentar ya, mohon maaf. Nah, ini apakah sudah terlihat? Ya Nah, udah. ini terlihat vouchernya. Oke, oke. Jadi di DigiVolume itu selain ada jasa optimasi marketplace, kami juga membuka jasa Institut Marketplace. Jadi buat teman-teman yang tertarik jadi spesialis marketplace nanti bisa bisa banget mendaftar di sini dengan harga yang sangat miring ya. Yang tadinya harga 4.500.000, promo hari ini bisa mendapatkan harga dengan 2 juta 2,5 juta, hanya dengan 2,5 juta teman-teman nanti bisa belajar marketplace. Nah, selain belajar marketplace, teman-teman juga nanti akan dapat bonus e-course, terus e-sertifikat, ada kaos eksklusif, group support, free konsultasi one on one. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di kelas belum eh, materinya belum terlalu dikuasai, nanti teman-teman bisa konsultasi one on one atau privat seperti itu. Nah, eh,
Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi CS kami. Nah, promo ini hanya berlaku dari tanggal 30 Oktober hari ini sampai besok tanggal 6 November 2023. Nah, mungkin teman-teman yang pada malam hari ini ingin mendalami lebih jauh soal marketplace, nanti bisa banget gabung di Institut Marketplace seperti itu. Mungkin itu saja Mas Welly. Oke, saya mau nambahin Kak, biar jelas ya. Jadi Institut Marketplace itu adalah kelas untuk kita belajar sama-sama menjadi marketplace spesialis. Dan khusus ya tahun ini terakhir ini adalah angkatan 5 ya di tahun ini. Ya ini sharingnya harus main gitu. Ya. Nah, kita bikin kelas malam. Biasanya kita kelasnya pagi jam 9 sampai jam 11. Kali ini di bulan November dan Desember sebelum akhirnya kita ganti tahun, kelas belajar menjadi marketplace specialist akan kita jam 19.30 sampai 21.30 paling malam. Nah, materinya apa aja? Ada di hari Senin 20 November ada tentang marketplace, riset produk, supplier. Nanti ada hari prakteknya di hari Selasanya. Kemudian kita akan belajar desain Canva untuk dekorasi toko dan foto di marketplace. Kemudian kita akan belajar lagi dari awal optimasi toko, dari optimasi produk, mempelajari iklan kata kunci serupa, kata kunci pencarian, iklan toko, kemudian buka toko, optimasi, kemudian iklan di Tokopedia, belajar Lazada, belajar membuat konten short untuk TikTok, untuk Shopee video, kemudian kita belajar tentang copywriting, belajar tentang landing page, belajar tentang membuat perancangan biaya, ya, budget marketing untuk marketing channel brand, baca data iklan Shopee, belajar Google Ads, belajar eh, baca data iklan Google Ads, belajar sales deal maker, belajar CRM. Dengan materi sebanyak ini, teman-teman cukup mengeluarkan 2,5 juta ya, mendapatkan mentor yang sangat banyak, yang materinya ada banyak dan bisa one on one sampai dengan mentor di akhir tahun ini ya, sebelum akhirnya para mentor ini mau rapat kerja tahunan ya. Jadi buat teman-teman kapan lagi ada kelas malam ya, belum tentu nanti tahun depan kita adain kelas malam lagi, misal sayanya capek ya atau nanti kita ganti pagi lagi ya, mending daftar besok inilah, saya mau untuk akhir tahun ini kelas malam ya gitu. Jadi silakan ikut, nanti dapat rekening rekaman webinar di angkatan 1, 2, 3, 4 ya. Di situ juga ada materi-materi yang lain ya. Dengan harga segini teman-teman dapat saya, dapat teman-teman kantor saya di branding, marketing, selling, dan CRM, dapat materi dari Mas Bayu Creatify, co-founder saya yang praktisi Facebook Ads, Mas Andi partner saya praktisi Google Ads, ya Mas Yuda praktisi landing page SEO. Kapan lagi dengan harga segini bisa belajar dari banyak metode hampir di setiap malam di bulan November dan Desember. Nah, silakan langsung klaim vouchernya ya Kak ya. Nggak bisa belajarnya sudah kayak live belum ini. Hanya 3 menit ya Kak ya, langsung. Oke. Ya, jadi teman-teman sekarang untuk kelas IMP-nya jadi kita laksanakan pada malam hari. Mungkin teman-teman yang siang tidak bisa dan sibuk mengurusi marketplace atau packing atau dan sebagainya, nanti bisa meluangkan waktu di malam hari untuk mengikuti kelas di Institut Marketplace seperti itu ya Mas Feli. Hanya Nah, dengan betul. investasi 2,5 juta sudah bisa mendapatkan banyak ilmu, selain Ah, mendalami soal marketplace juga banyak hmm. ilmu-ilmu lain yang akan didapatkan oleh teman-teman seperti itu. Bonusnya boleh kita tambah nggak Mas Andi ya untuk 10 pembeli pertama ya, boleh nggak Mas Andi? Kasih bonus software itu untuk pembeli yang keberapa ya Mas Andi? Udah diprogramin belum? Ini software-nya malah nggak muncul nih, kita punya software marketplace. Oh iya, jadi buat teman-teman nanti ada tambahan Bonus ya? bonus ya, bonus tools untuk riset kata kunci ya Mas Weli. Iya, ya betul. Iya. Riset kata kunci, follow-follow pembeli kompetitor, ya ngetes foto produk gitu ya. Itu untuk berapa nih? Yang daftar sebelum kapan dan berapa pembeli? Coba dirapatin tuh tim. Itu kerja tim selling. Kenapa saya ngurus tim marketing branding yang rapat ya? 10 ya, 10 orang ya yang langsung check out pakai voucher itu, bener nggak? Atau untuk yang bayar lebih mahal? Riset kata kuncinya pakai software apa, Pak? Oh ada Pak, kita punya software anak Sendiri. dalam Pak. Bikin Ada sendiri ya?
kayak Shopee Center itu ya, kayak Shopee riset kata kunci itu ya. Iya, tapi kita ada developer yang bikinin kami software dan, Oh, dan kami nanti mengajak pakai itu. Itu oh beli tapi sendiri. ya itu gratis. Itu kalau di kami kalau beli sendiri em, 450 Software per tahun, tapi kalau ikut Institut Marketplace dapat materi dan dapat software gitu. oh, software saja bisa, Mas. Oh, bisa ya, tapi nanti hubungi tim anu pakai afiliatnya di Gipolium. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silahkan diingetin lagi tim marketing, tim branding marketing ini dari tim selling ya, jadi ya kita yang ngerjain gitu. Oke, nanti diingetin di grup ya, khusus 10 pembeli pertama gitu. Nanti kalau baik hati kita tambah lagi. Oke, siap Mas Welly. Barusan Ya, saya sudah voucher. tanya sama Mas Andi, ya Ya. untuk 10 pendaftar pertama nanti akan mendapatkan free tools untuk riset. Namanya MP Booster ya Mas Welly. Aja disebut ke itu ketahuan nanti. Betul anak dalam, orang dalam yang Iya. tahu ya nanti ya. Silakan aja diingetin di grup ya. Vouchernya buat jasa apa? Cuma jasa kita jangan dulu ini antriannya banyak banget ya. Jadi Oke. kita kita santai-santai dulu ini. Gak ada jual mahal. Teman-teman ikut IMP dulu aja baru nanti order jasa ya. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Welly. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Welly atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang gabung pada malam hari ini mendapatkan insight dan pandangan untuk lebih bisa mengatur strategi dalam menaikkan omset mendongkrak omset di akhir tahun 2023 ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah bertanya dan bergabung pada malam hari ini dengan sangat antusiasme ya. Dengan tadi dibuktikan dengan banyak chat yang masuk juga tadi beberapa ada yang bertanya seperti itu. Baiklah, sebelum kita tutup acara webinar pada malam hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu ya. Silakan untuk teman-teman bisa open cam terlebih dahulu. Oke. Silahkan teman-teman yang belum open cam. Mas Andi jangan kepotong gitu dong. Nah, gitu. Nah, Anda kan mau saya orbitkan, tunggu. Harus terlihat. Ayo teman-teman yang belum mau open cam, kami tunggu sebentar. Sepertinya sudah. Untuk sesi foto bersama nanti akan dibantu oleh rekan kita, Mas Jo. Apakah sudah siap? Sudah? Oke, kita hitung mundur. Kita foto bersama. Tak hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di seminar-seminar Wikivolume selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan lebih panas ya. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.